Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur. Muhyiddin M. Dahlan. 2 tahun jelang pergantian alaf, di sebuah tempat di perbatasan waktu ku tahu kau tidak ikut-ikutan dalam hingar-bingar menjatuhkan rejim Orde Baru. Kau seakan lenyap setelah pertemuan kita di tahun sebelumnya dalam acara pelatihan kader yang dilaksanakan oleh sebuah organ mahasiswa yang dipayungi Nahdliyin. Ku ingat betul, waktu itu kau menantangku berdiskusi dan berdebat tentang negara Islam. Akulah yang melontarkan ide itu pertama kali, dan langsung kau sambar. Kau tantang dengan galak. Kau tidak menyetujui ideku. Tapi kini, kau menemuiku lagi, mengajak aku berdiskusi tatkala ide dan keinginanku memperjuangkan terbentuknya negara Islam sudah memudar. Aku kaget, karena kau mengajakku berbicara tentang pentingnya negara Islam. Kubayangkan kau begitu serius dengan gagasan barumu, dan coba kau dagangkan denganku. Betapa tidak, dengan kacamatamu yang kecil, yang menempel di hidungmu yang imut, dan dengan wajah bercahaya serta tubuh dibaluti jubah raksasa. Kau coba menarikku untuk masuk ke dalam jemaahmu. Tapi sayang, daganganmu itu tidak lagi menarik hatiku. Daganganmu kutawar dengan tidak, sebab aku berada di dunia lain sementara kau berada di dunia yang tak bisa lagi aku jamah. Tapi aku mengerti idemu, karena mengerti itulah tawaranku adalah tidak. Dan kulihat kau kecewa. Dan setelah itu, aku dan kau berpisah. 4 tahun setelah alap berganti, di sebuah tempat di lintasan waktu yang makin melaju, tepatnya di lantai buku Gramedia Sudirman Yogyakarta, kau tersenyum kepadaku di antara deretan buku baru yang dipajang dengan tanganmu bekerja keras membukai helai demi helai buku kisah terbunuhnya Cecil Jenner. Dan aku kaget bercampur heran. Mungkin kau langsung mengenalku karena tampilan agaku tidak banyak berubah selama 5 tahun belakangan ini. Tapi kau, di mana semua jubah raksasa yang kau kenakan dulu, juga jilbabmu yang super besar itu, dan wajahmu yang aku ingat hanya senyummu. Tapi wajahmu mengapa tak percaya lagi? Aku perkenalkan kembali namaku, tapi aku tidak berani menanyakan namamu. Selain terpaksa, aku secara ekstra keras mengingat-ingat sepotong nama yang dilekatkan kepada bapak ibumu selagi kau berumur hari. Sebab tabu dalam dunia perkawanan melupakan nama. Melupakan berarti menyingkirkan. Dan seperti dulu, kau tetap bukan orang yang suka berbahasa basi. Sebab setelah aku menyebut namaku, kau langsung menarikku ke bawah ke auditorium kampus biru. Dan di sana tiba-tiba saja kau berkata tentang Tuhan, tubuh, dan tabu. Aku adalah jalang. Aku adalah hina. Sudah beragam lelaki yang mencicipi tubuhku. Sebuah pengakuan yang membentakku. Mulanya aku tidak menyeriusi apa yang kau katakan. Tapi kata-katamu yang lirih. Kata-katamu yang menusuk. Kata-katamu yang luka. Membuat takjim dan mendengarkanmu hingga tuntas. Selama 18 jam dalam waktu 1 minggu di setiap sore hingga ajan Isya melela. Di 3 tempat kampus Matahari Terbit, kampus Biru, dan kampus Wates. Aku merekam kisahmu selama waktu antap pisah kita. Sebuah kisah yang membuatku tertunduk. Sebab yang kau katakan dengan kata-kata yang lurus, mantap, dan berat. Setelah menusuk kaumku, termasuk juga imanku. Kau tak lagi percaya dengan ibadah dan iman. Agama juga termasuk konsep cinta, nikah, dan lelaki. Lantaran kau pernah dikecewakan oleh semua hal itu. Hingga Tuhan pun kau tak sujudi lagi. Kau datang untuk mentertawakan dengan nyinyir.
kelajiman-kelajiman yang ditradisikan masyarakat di antara tawamu yang sebetulnya kau menyimpan penolakan banyak hal atas apa yang kau pikirkan. Tapi salutku satu, kau jujur mengatakan semua kekecewaanmu itu. Karena jujur itulah, maka ketika kau membentak-bentak Tuhan, menghakiminya, mencelanya, aku tak marah. Karena itu hakmu. Aku amat sadar bahwa Tuhan yang kau benci adalah Tuhanmu sendiri. Dan aku punya hak secuil pun. Aku tak punya hak secuil pun untuk mengurus Tuhan yang kau hakimi-hakimi itu. Juga tak ingin membela keimananmu kelak. Sebab penyembahan kepada Tuhan tersama dengan rombongan orang yang berjalan dalam karnaval atau kerumunan besar yang mirip pasar malam. Kau pernah baca buku Pramodia antara tur bukan pasar malam. Penyembahan itu adalah hak pribadi, ia ada dalam setiap pedalaman manusia yang merdeka. Tapi kau beragama Islam, berarti kau menghina Tuhan Islam. Tidak, bukan Tuhan Islam yang kau hakim-hakimi semau-maumu itu, tapi Tuhan terkasihmu sendiri. Kalau Tuhan Islam, Tuhan dalam Islam tidak mesti harus seragam dan sama bentuk, karena ia berkadar dari tafsir yang berbeda. Kita boleh sama membaca Al-Quran dan Sunnah, tapi gambaran di dalam kepala kita bisa terjadi berwarna banyak. Kau telah melahirkan tikai dari rahim tragedi imanmu. Iman yang tidak seindah yang kubayangkan semula, yang kudengar dari surau-surau, dari langgar-langgar, dari masjid-masjid, dari TV, dan dari kitab. Imanmu adalah iman yang hitam, yang kelam, yang absurd. Entah berasal dari mana. Aku mengimani iblis. Lantaran sekian lama ia dicaci, ia dimaki, ia dimarginalkan, tanpa ada satu yang mau mendengarnya. Sekali-kali bolehlah aku mendengar suara dari kelompok yang disingkirkan, kelompok yang dimarginalkan itu, supaya ada keseimbangan informasi. Sarkas betul jawabanmu itu yang tentu saja tak gampang diterima oleh pikiran dan kearifan yang pas-pasan. Aku jadi teringat dengan hikayat Jul Al-Nun, seorang sufi yang ceritakan kembali oleh Al-Hujwiri dan Kas Al-Mahjub, risalah sufis tertua Persia. Suatu hari berlayarlah Jul Al-Nun dengan serombongan muridnya dengan sebuah kapal di sungai Nil. Berlayar sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mesir ketika mereka ingin bertamasya. Tak lama kemudian sebuah perahu mendekat, dipenuhi dengan orang-orang yang sedang berpesta dan mabuk-mabukan. Yang perbuatan mereka membuat risih murid-murid sang sufi, sehingga mereka meminta Jul Al-Nun untuk berdoa kepada Allah agar kapal penuh maksiat itu ditenggelamkan saja. Jul Al-Nun memang meluluskan minta murid-muridnya dengan mengacungkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, karena Engkau memberi orang-orang ini kesenangan hidup di dunia ini, berikan juga mereka kesenangan hidup di akhirat kelak." Murid-murid itu sontak kaget ketika mendengar doa mursyid agung mereka. Mestinya doa kutukan yang disuruhkan, tapi malah doa-doa keselamatan. Suasana di hati murid-murid sang sufi bercampur aduk atas apa yang baru saja dilakukan guru agung mereka. Ketika kapal tersebut semakin dekat dan para pemabuk dan tukang maksiat itu melihat Jul Al-Nun, tiba-tiba saja mereka menangis dan merintihkan penyesalan atas kehilapannya dan membuang barang-barang hasil rampasannya dan bertaubat kepada Allah. Jul Al-Nun menengok kepada murid-muridnya yang belum sepenuhnya bisa menghapus kebingungannya dan berkata, "Kehidupan yang nikmat di akhirat kelak adalah pertaubatan di dunia ini. Kalian dan mereka semuanya puas dengan tanpa menyakiti siapapun." Demikianlah sang sufi berbuat dengan landasan belas kasih yang mendalam kepada sesama muslim, mengikuti teladan Rasul yang meskipun mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir tidak pernah berhenti
untuk mengatakan, "Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku." Dia memperlakukanku seperti itu hanya disebabkan karena mereka belum tahu. Luar biasa kearifan Jul Al-Nun. Aku juga berusaha sekuat-kuatnya bisa berbuat arif sepertinya. Tapi karena kearifan dan ilmu agamaku yang hanya pas-pasan dan secuil, maka yang bisa kukatakan untuk memahami imanmu yang lain itu adalah sekadar menggumam bahwa mungkin ada iman dalam dunia lain, dunia yang kau seorang raja yang bisa memahaminya. Setelah mendengarkan khotbah-khotbah gelapmu dalam pita kaset rekamanku, tiba-tiba saja aku teringat dengan istilah yang diperkenalkan psikoanalisis masyhur asal Jerman Erich Fromm, yakni Tuhan alam dan Tuhan sejarah. Tuhan alam adalah Tuhan yang berada di tempat yang siapapun tak bisa menjangkaunya. Atau bahkan kau dan aku sama sekali belum pernah memikirkannya sama sekali. Sementara Tuhan sejarah adalah Tuhan yang menyata, Tuhan yang realitas, Tuhan yang hidup dalam tafsiran dan alam pikiran manusia. Dan Tuhan sejarah inilah Tuhan yang kau dan aku lihat realitasnya sehari-hari, yakni Tuhan yang berdarah, Tuhan yang kerap melahirkan tikai, perang, dan sengketa yang tak ada putus-putusnya. Fenomena Tuhan sejarah muncul secara random di hampir semua negeri, termasuk negeri ini. Sejarah beragama di sini tak luput dari sengketa memerebutkan akte pembenar atas nama Tuhan. Dan ku tahu kau dan jemaahmu tepat berada di jantung sengketa itu. Lalu tatkala imanmu tentang Tuhan sejarah dilukai oleh zaman dengan memar yang teramat sakit, luka susulan yang lain datang dibawa oleh seorang lelaki. Ya, lelaki datang menyempurnakan lukamu dengan menikam tubuhmu dengan sebilah nista. Kau diperkosa atas nama sepotong kata cinta. Pemerkosaan itu lalu membangkitkan rasa muak pada diri sendiri. Rasa muak yang membisukan sakit. Eranganmu mirip Nachivenable Rain dalam After Silence dan sebagaimana Rain. Kau memang tidak menangis dan merintih karena luka tubuhmu itu. Tapi kau menendam. Semua lelaki adalah bangsat. Juga semua aturan yang mereka buat dengan membawa-bawa Tuhan dan agama. Nantikan kutukanku, lelaki. Konsekuensi dari semua luka yang menderamu, kau pun memperkarakan banyak hal dalam hidupmu. Palsunya cinta, anehnya nikah, menipunya intelektualitas, bobroknya moralitas, kuasanya lelaki termasuk praktek iman dan tubuh. Kau tak lagi mengimani karena katamu dalam iman dan kelemahan. Iman artinya percaya, sementara percaya lebih rendah dikatanya dengan pembuktian. Karena rendah, maka kau tidak beriman, sebab kau menghindari status kebanyakan orang yang karena iman mereka biarkan jidatnya terciduk bingkai langit-langit ruang yang sempit yang mereka ciptakan sendiri. Orang beriman seperti itu tidak bisa lagi lepas, tak lagi bisa keluar. Dan kau dengan sekuat-kuat yang kau bisa berusaha keluar dari kerangka iman yang mengurung itu. Dengan apa? Dengan campuran dua hal, keberanian dan kenekadan. Kau berani mempertanyakan iman, termasuk soal-soal yang berhubungan dengan ibadah yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai. Kau memang berani, juga tentu saja nekat. Kau mesti tahu bahwa pendapatmu yang sudah kau tuturkan kepadaku dalam buku ini mengusik banyak orang, yakni mereka yang selama ini mengklaim dirinya sebagai kaum beriman. Dan tahukah kau, akulah yang selalu mengaku-ngaku orang beriman itu. Tapi tersakitikah aku? Tidak. Ketidaksakitanku itu lantaran empatiku atas iman hitammu lebih besar ketimbang rasa amarah dan perangku. Dan kau juga menyoal tubuh. Sepengetahuanku, perkara tubuh dalam agama yang kuanut memang menyimpan paradoks.
Begitu banyak tata cara yang diterapkan oleh tita sakral untuk menjerang-jerang tubuh seakan-akan bagian manusia ini selama menimbulkan rasa was-was, dan karena itu patut diwaspadai. Tak jarang ia menjadi titik tikai seperti layaknya tikai yang memperebutkan mandat kepercayaan dari Tuhan sejarah. Karena tubuh adalah titik tikai, adalah titik najis, maka ia mati-matian ditolak atau mungkin dikuasai. Keputusanmu untuk menyerahkan tubuhmu dalam santapan gelap adalah sebuah langkah menerobos tabu. Sebab tubuh sebagaimana kredo agama yang kuanut hanya digariskan untuk melakukan hal-hal yang terang, yang putih, dan bukan yang marun, yang pekat. Karena kau mengorkestrasikan tubuhmu pada sisi pekat yang gelap, maka kau dicapi melanggar tabu. Yang disesalkan ialah betapa jarang orang yang memeriksa kembali bahwa sesungguhnya tabu sengaja diciptakan untuk memegangkan dalih referensi proses ideologi dalam mendefinisikan fenomena. Barangkali kau pernah menonton film yang judulnya diambil dari pemainnya sendiri, Malena, film yang dibintangi oleh Monica Bellucci. Itu menampilkan bagaimana tubuh diserapahi, diseret, dan dicakar-cakar warga kota. Tapi secara diam-diam, mata dan nafsu mereka menjilati tubuh itu. Warga kota, khususnya kaum istri, merasa berhak menghakimi sang pemilik tubuh karena tubuh itu dituduh sebagai piang perusak harmoni keluarga. Nyata sekali bahwa di situ ada kecemburuan. Dan tiap kali berbicara tentang kecemburuan, kita mesti berbicara tentang penguasaan dan pemilikan tubuh. Ketika kekuasaan sudah berbicara, apa yang tak boleh dilakukan, termasuk melukai dan mencabik-cabik tubuh indah Malena dan mencampakkannya di pinggir jalan. Kecantikan paras tubuh Malena yang membuat gila remaja ting-ting. Kenato Amoroso akhirnya harus mencabik-cabik sebuah kecantikannya berarti dosa. Tapi dari lukanya itu, ia singkapkan ragam kemunafikan manusia. Terang kukatakan kisahmu dan lirih gumamu menjadi pelacur membuat aku sebagai lelaki tertampar dan sebagai orang-orang yang beragama baik-baik menindih. Itu zina, itu dosa, tapi kau mau nampikku dengan sepotong kata yang mirip puisi sebagai Sastro Wardoyo. Melalui dosa, kita bisa berdewasa. Dosa telah membuatmu begitu matang dan radikal melihat kehidupan yang makin gelap kini. Dosa telah mengantarkanmu untuk mereguk nyinyir dan pahitnya iman. Sungguh dosa telah mengantarkanmu untuk mencobai segala yang sebaliknya yang dipahami para pemanggul kitab suci. Atas pengakuanmu itu aku jadi teringat sepotong andaian Dinar, sang pelayan Odin, yang juga salah satu Valkyrie dalam Ode untuk Leopold van Sacker, karya Dinar Rahayu. Mungkin akulah yang membelah bumi menjadi utara dan selatan, timur dan barat, atas dan bawah, dan mencucup sperma lelaki-laki. Aku indah. Bukankah pekerjaan Ijajil yang membuat telalang menjadi indah? Lalu Odin menambahkan, kalau memang aku agama neraka masih mendinglah. Ada tempat untuk kembali itu berarti aku berkesempatan ke akhirat. Dan atas semua itu kuucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepadamu. Karena dari kisahmu terkuak juga segala tersembunyi yang sebelumnya tak tersentuh pikiranku. Bahwa betapa bajik dan bajing amat tipis hijabnya dalam kode sosial masyarakat. Kau memberitahuku untuk jangan terlalu percaya atas status sosial yang diberikan masyarakat. Terima kasih kuucapkan kepadamu yang telah mengizinkan aku untuk masuk mengupingi jalan hidupmu, lalu membiarkan secara bebas merekamnya, mentranskripnya, mengulur kalimat, menciptakan kata baru yang tak kalah serunya. Namun demikian, walaupun rekaman atas kisahmu, tapi tanggung jawab penulisan mutlak sepenuhnya berada di tanganku. Terima kasih. Muhyiddin M. Dahlan.